Halo semua, dengan aku Arif. Di video ini akan membahas tentang conditional formatting di Excel secara lengkap ya. Jadi di sini sudah ada sebuah data penjualan, di mana atributnya ada customer, kemudian ada kota, dan ada atribut omset penjualannya. Kita akan membahas tentang conditional formatting, di mana conditional formatting ini cukup penting. Jadi tujuannya adalah saat kita mempunyai data banyak ya. Saat kita ingin mencari sebuah data, di mana semisal ada data 100 data, kita harus mencari satu-satu data yang ingin kita carikan. Tetapi jika kita menggunakan conditional formatting dengan kita memberikan suatu tanda, baik tanda itu berupa sebuah warna pada sel ataupun sebuah simbol, kita akan dengan lebih cepat menemukannya berdasarkan kondisi yang ingin kita cari. Semisal ada sebuah penjualan seperti ini, omsetnya dari 63 juta hingga 167 juta ini ya. Dengan kita memberikan sebuah kondisi, kita ingin menampilkan nilai-nilai yang di atas 100 juta saja, maka kita langsung cepat menemukannya dengan melihat warna yang kita inginkan atau warna yang kita berikan dengan kondisi tertentu. Untuk conditional formatting sendiri ada 5 bagian yang akan dibahas. Yang pertama tentang highlight cell, kemudian yang kedua mengenai top or bottom, yang ketiga data bars, yang keempat color scale, dan yang kelima tentang icon set. Menuju yang pertama yaitu tentang highlight cell. Untuk highlight cell ini nanti formatnya kita bisa memberikan tanda pada sel dengan memberikan suatu warna ya. Caranya kita cukup mengblok bagian mana yang ingin kita berikan formatting. Kemudian masuk di home, pilih di conditional formatting ini. Di sini ada sebuah dan beberapa format yang disediakan di Excel. Dari highlight cell, kemudian top or bottom, data bar, color scale, hingga icon set. Untuk yang pertama di highlight cell ini ada beberapa kondisi ya. Kita bisa menggunakan nilai yang lebih besar dari, kurang dari, kemudian nilai di antara, kemudian nilai yang sama dengannya berapa. Kita bisa juga mencari berdasarkan teks yang ingin kita cari, kemudian tanggalnya pun juga bisa, dan kita juga bisa mencari berdasarkan duplicate value atau nilai yang memiliki value sama. Untuk yang pertama mengenai greater than atau lebih dari, kita cukup pilih ini aja. Secara default dia langsung memberikan settingan ya dari Excel sendiri. Maka nilai-nilai yang dari highlight cell ini ada 3 warna merah ya nih. 167 juta, 118 dan 122 juta. Karena dia nilainya di atas 113,60 113 juta 600 ribu ya. Dia akan diberi warna berdasarkan ini ya, kategorinya. Ini bisa dipilih. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, dan sebagainya. Kita juga bisa merubah warnanya berdasarkan keadaan kita dengan memilih custom format. Jadi untuk fillnya ini bisa bebas. Semisal kita memberikan warna kuning misalnya ya. Saat menekan OK, maka hasilnya seperti ini. Dan kita juga bisa merubah nilai yang kita inginkan. Dalam hal ini misal kita ingin mencari nilai-nilai yang di atas 100 juta. Maka hasilnya seperti ini. Saat saya menekan OK, nilai-nilai yang berwarna kuning ini adalah nilai-nilai yang di atas 100 juta. Jadi misalnya kita ingin melihat data dan kita ingin tahu di atas 100 juta itu mana saja, kita langsung bisa menemukan. Wah, ternyata ada Sarana Berkat Boyolali ini, Aneka Makmur, Maju Jaya, Sinar Mulia, dan Cahaya Gemilang, serta Semesta Dunia. Itu yang pertama. Lanjut yang berikutnya. Sebelumnya ini saya clear dulu untuk rulesnya. Ada juga kita bisa memiliki sebuah nilai di antara ya. Saya pilih untuk yang di between, jadi kita bisa menandai nilai-nilai yang di antara nilai sekian hingga sekian. Ini defaultnya dari Excel seperti ini. Kita juga bisa merubah, semisal kita rubah menjadi dari 70 juta hingga 110. Seperti ini. Untuk warnanya pun bisa dirubah. Kita menggunakan warna defaultnya aja, merah. Tekan OK, maka hasilnya seperti ini. Ini adalah nilai-nilai yang di antara 70 juta hingga 110 juta. Lanjut yang berikutnya, yaitu tentang equal. Ini adalah nilai-nilai yang memiliki sama dengan
apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mencari nilai 104.950.000, maka dia akan langsung mencari dengan nilai tersebut dan memberikan tanda warna merah pada selnya. Seperti itu. Kalau kita merubah yang pakai yang lain, misalnya adalah duplicate value ini, saat saya memilih ini, maka adalah dua nilai ini yang diberikan warna merah adalah nilai yang memiliki value sama. Kita juga bisa merubah unique. Unique ini artinya nilai-nilai yang tidak memiliki nilai sama yang justru dia berikan tanda merah atau warna merah. Jadi kembalikan dari duplicate value. Ini bergantung dengan kondisi apa yang ingin kita cari. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini saya pilih yang unik. Saya pilih oke. Lanjut pembahasan yang kedua mengenai top or bottom ya. Caranya masih sama, tinggal blok aja untuk nilai yang ingin ditentukan. Kemudian masuk di conditional formatting, pilih di top or bottom rules. Di sini sudah ada beberapa kondisi ya yang bisa dicari. Di sini ada top 10 item, kemudian top 10% hingga below average. Kita bisa mencari nilai-nilai yang sifatnya itu 10 ke atas ataupun 10 ke bawah berdasarkan peringkat ya. Kita juga bisa mencari nilai-nilai yang di atas rata-rata. Untuk yang pertama yaitu untuk top 10 ini, kita bisa merubah juga berapa nilai yang ingin kita hendaki. Semisal kita mencari nilai 5 teratas dengan memberikan warna sebuah merah, baik itu di teksnya ataupun di selnya, maka hasilnya akan seperti ini. Kita juga bisa merubah untuk kondisinya, itu berdasarkan persentase ya. Seperti ini. Ini adalah nilai yang di atas 10%, paling atas dia yang akan diberikan sebuah tanda. Semisal saya akan rubah menjadi 40%, maka adalah nilai-nilai ini yang mempunyai 40% ke atas. Oke, kurang lebih seperti itu. Lanjut yang berikutnya tentang above average ya. Kalau saya memilih ini, maka adalah nilai-nilai yang memiliki di atas rata-rata dia yang akan diberikan warna atau diberikan tanda ya. Ini ada beberapa yang diberikan warna. Sekarang di waktunya dicek saat saya menulis sebuah rumus average dari nilai ini. Oke, ulangi. Ini untuk nilai rata-rata dari data omset ini ya, berupa 99.702.500 ya. Jadi ini sudah sesuai, di mana nilai-nilai yang diberikan tanda merah ini dia nilainya di atas 99 juta. Tetapi kalau kita menghendaki nilainya di bawah, kita tinggal mengganti formatnya. Seperti ini menjadi yang below average. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Lanjut yang berikutnya yaitu mengenai data bar. Untuk data bar ini sendiri kita bisa memberikan sebuah format ya. Ada dua format, yang pertama ada gradient fill dan solid fill. Gradient sendiri sesuai dengan namanya, data barnya memberikan warna yang gradiensi ya. Kemudian untuk solid sendiri adalah data bar yang memberikan warna yang solid atau penuh. Semisalnya saya ambil contoh untuk yang solid dengan warna yang ini saja. Untuk yang nilai yang paling terbesar, yang majuja ini, dia akan menjadikan sebuah acuan dari nilai-nilai lain untuk dijadikan barnya itu seberapa ya. Jadi karena nilai tertingginya adalah segini, 167 juta, maka yang lainnya pun akan mengikuti berdasarkan tinggi dan rendahnya. Oke, lanjut yang berikutnya tentang color scale ya. Masuk ke conditional formatting. Untuk color scale ini sendiri,
ada beberapa warna ya. Kalau kita mengarahkan pointer ke color scale, ini ada beberapa, ada total ada 12. Untuk yang paling kiri atas ini ada keterangan green, yellow, red color scale, yang artinya nilai yang paling tertinggi akan diberi warna hijau, kemudian nilai di bawahnya akan diberi warna kuning, dan nilai yang paling terakhir atau paling bawah itu diberi warna merah. Ada juga di sampingnya dengan memberikan keterangan sebaliknya ya. Red, yellow, green color scale, yang dimana yang nilai yang paling tinggi itu akan diberikan warna merah, kemudian nilai di bawahnya warna kuning, dan di paling bawah diberikan warna hijau. Kalau saya pilih ini, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk maju jaya ini yang nilai yang paling tertinggi akan diberikan sel berwarna merah, begitu juga mengikuti yang lain. Kuning dan hijau merupakan nilai yang paling rendah. Lanjut yang berikutnya tentang icon set ya. Masuk di conditional formatting lagi, kemudian ada icon set. Di sini ada beberapa simbol dari direction, shape, indikator, dan rating. Yang paling sering digunakan adalah directional ini. Ada tanda panah ke atas, samping, dan bawah yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Ini bisa dijadikan sebuah simbol tentang kenaikan suatu nilai ya. Bisa kenaikan suatu harga ataupun bisa kenaikan nilai lainnya. Saya ambil contoh untuk yang paling atas ini. Maka hasilnya akan seperti ini ya. Untuk defaultnya dari Excel sendiri, untuk yang warna hijau atau tanda panah ke atas, dia memilih nilai yang paling tertinggi yaitu 167 juta. Kemudian diikuti selanjutnya nilai yang rendah berikutnya dengan tanda simbol ke samping, dan nilai yang panah ke bawah adalah nilai yang paling akhir atau paling rendah ya. Kita juga bisa menentukan nilai ini berdasarkan nilai yang kita inginkan ya. Caranya kita bisa masuk di manage rule ini, kemudian kita pilih untuk icon set ini, kita edit rule-nya. Dari sini kita bisa memberikan sebuah nilai yang kita inginkan ya. Di bagian ini ada value dan tipe. Untuk kali ini defaultnya dia menggunakan tipe persentase. Ini bisa dirubah menjadi number atau angka. Semisal kita ingin menghendaki warna hijau itu untuk nilai yang di atas 100 juta. Seperti ini. Kemudian warna kuning ini adalah nilai yang kisarannya dari 70 juta hingga 100 juta. Kemudian yang nilainya di bawah 70 juta, dia akan mendapatkan simbol panah ke bawah seperti ini. Saya tekan OK, kemudian tekan OK lagi, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk di warna hijau adalah nilai-nilai yang di atas 100 juta. Untuk kuning sendiri adalah nilai yang di atas 70 juta tetapi di bawah 100 juta, dan di bawah 70 juta diberikan tanda panah ke bawah dengan warna merah. Ini bisa digunakan berdasarkan suatu permasalahan atau keinginan masing-masing, bisa disesuaikan dengan masing-masing permasalahan ya. Tujuannya adalah dengan kita melihat dari banyaknya data, kita langsung bisa mengetahui data mana yang ingin kita cari dengan cepat dengan mengetahui suatu warna ataupun suatu simbol. Dan sini bisa dimanfaatkan dengan beberapa masalah yang dihadapi. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.